Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan membahas materi tentang force majeure dalam masa pandemi COVID-19 dalam aspek hukum. Nah, yang pertama itu ada pandemi COVID-19 dan aspirasi hukum. Yang pertama, terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan sebagai antisipasi hukum dalam menyelesaikan pandemi tersebut. Kemudian yang kedua, ada peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disebut dengan Perpu, Kepres, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus DCNC atau 2019 atau bisa disebut dengan COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian yang kedua ada pandemi COVID-19 dan aspirasi hukum kedua. Yang pertama, ketika Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut disahkan pada tahun 2020, muncul pertanyaan apakah Kepres tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan kondisi force majeure, keadaan memaksa, atau mengajukan kepalitan. Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kali ini. Kemudian yang kedua, untuk membahas permasalahan ini, maka saya akan membahas beberapa pokok permasalahannya. Yang pertama itu, apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa. Kemudian yang kedua, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi. Yang pertama, menetapkan kondisi keadaan memaksa untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan mereka atau force majeure perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi, bisa disebut dengan case by case basis. Nah, obligor pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu isi perjanjian dan jenis usaha obligor. Kemudian yang kedua, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi. Nah, isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam sesuatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di dalam hukum, kontrak, hukum perjanjian atau perikatan Indonesia terdapat alasan lain, yaitu dasar pemaaf yang dapat digunakan oleh suatu pihak dan kontrak. Jadi sampai di sini dulu pembahasan materi saya, lebih kurang dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.